Tuh, jadi thanksin depan kamera. Nah, jangan digas. Halo teman Undercar Vlog, kali ini gue seneng banget soalnya gue akhirnya bisa nge-review langsung Gamon. Gamon nih atau Gajah Monster adalah salah satu atraksi utama yang biasanya suka ada di acara Tumplek Blek. Nah, kali ini gue langsung bisa nyamperin Gamon, dia adanya di kantornya otomotif ya. Dan kali ini gue nggak cuma nge-review, gue akan coba untuk test drive karena gue jujur biasanya cuma nonton kalau lagi acara Giles Mobil. Kali ini gue pengen coba ada di balik setirnya. Tapi sebelumnya gue pastinya pengen ngasih liatin dulu teman-teman ini speknya kayak gimana sih. Langsung aja kita lihat dari dekat Gajah Monster. Jadi Gajah Monster nih itu aslinya adalah mobil Chevrolet Blazer ya, yang tipenya K5, tahunnya 1976. Lumayan mobil old school sih sebenarnya. Nah, tapi walaupun mobil ini sebenarnya mobil tua, ini sebenarnya udah bertransformasi berapa kali dan setiap tahunnya diikutin terus di acara Giles Mobil di Tumplek Blek. Nah, ini dulunya ini bodinya ini bentuknya tuh masih aslinya ya. Jadi masih pakai bodi bawaannya dari Blazer, tapi terus dia transformasi pindah ke bentuk tubular, terus ganti body fiber sampai terakhir yang ada sekarang di belakang gua ini bodinya udah jadi bodi K5 lagi tapi versi yang udah fiber. Nah, yang menariknya ini di liverynya yang tahun ini itu sekarang ada foto-foto tiap tahun nih ya, dari mulai 92 sampai ke tahun yang sekarang. Kita coba langsung liatin ada apa aja dan kita langsung bisa ngikutin sejarahnya dari Gamon ini dari semenjak tahun pertama. Nah, ini yang tahun pertama di 92. Jadi awalnya itu mobilnya itu masih dipakai belum buat Giles Mobil. Dia dipakai buat kontes, makanya kinclong banget semuanya. Aksesorisnya juga lengkap dan masih ada winch ya. Winch depannya masih ada nih Warren 8274 karena emang belum dipakai buat Giles ya. Habis itu berikutnya yang tahun 93 mulailah dia dipakai buat Giles Mobil. Ini pertama kalinya dia ikut di acara Tumplek Blek. Dan karena udah dipakai untuk Giles Mobil, akhirnya tahun-tahun berikutnya kayak misalnya di tahun 94 dia udah kayak difokusin hampir untuk Giles Mobil aja ya, cuma keluar setahun sekali tuh. Winch-nya udah dicabut. Ini juga bahkan di tahun ini topnya juga udah dibuka ya atasnya. Nah, ini yang tahun 95 liverynya juga masih sama, tapi di tahun 95 itu yang uniknya mereka sempet ngasih kesempatan buat gajah dulu masih Gajah Putih nih untuk ikutan kejuaraan off-road nih di Lido nih. Jadi ini satu-satunya tahun 95 nih yang gajah ikutan kejuaraan off-road. Nah, terus 96, ini dia 96 ini juga masih sama dipakein untuk Giles Mobil dan bentukannya nggak ada yang berubah sama sekali termasuk untuk liverynya. Setelah 96 ini udah masuk krisis moneter 97, jadi dia baru lanjut lagi di tahun 2001 nih. Nah, warnanya udah kayak gini ya, udah silver gini, tapi bumper gitu masih sama, body sih masih sama semua termasuk ukuran ban ya. Lanjut lagi ke tahun 2002, ini pertamanya berubah dari Gajah Putih ke Gajah Monster, ke Gajah Merah ya, warna merah pedalnya udah jelas. Tapi masih sama juga ukuran ban, body termasuk di yang 2003 ini masih sama, nggak ada perbedaan yang signifikan ya, selain mungkin ya sedikit penyehatan aja gitu dari bagian-bagian mobilnya. Lanjut di 2004, bentukannya masih sama juga nih, masih Gajah Merah ya judulnya, cuma tapi udah ditelanjangin lagi, udah dibuka lagi. Nah, sekarang kita ke bagian belakang mobil, panjang banget nih seluruh bodi nih. Ini di 2005 masih sama juga bentuknya, jadi ini gardan tuh masih pakai gardan gladiator ya, J20 termasuk untuk di yang 2006 masih sama, jadi sebutannya masih Gajah Monster nih. 2006, terus 2007 yang paling ngebedain tuh ada liverynya sekarang ya, jadi nggak cuma merah polos kayak tahun sebelumnya tapi udah ada liverynya. Nah, masuk 2008 ini baru upgrade ya, transformasi yang utama juga. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ini nggak ada bodinya di foto, emang karena di tahun 2008 ini setelah jadi emang belum punya body ya. Terus di 2008 ini sebenarnya dia tuh program utamanya tuh ngentengin body dari Gajah Merah. Dan karena udah bentuk kayak gini, jadi berubah namanya jadi Gajah Monster. Ini udah full tubular semua ya, jadi udah jauh lebih ringan semua. Oke, 2009
Ini 2009-nya rada kepotong teman-teman. Ini ada tulisannya sih masih tetap. Cuma 2009 intinya dia sama kayak 2008, gajah monster juga, nggak ada perbedaannya. Hanya ya mungkin perbedaannya itu dia nyeger-nyegerin aja kali ya. Nah 2010 akhirnya punya body lagi nih. Bodinya mukanya muka Chevy Blazer, bentukannya pickup. Tapi untuk kaki-kaki ban semua masih sama ya, 2010 maupun yang 2011. Jadi bedanya cuma livery aja ya. Nah udah kelihatan banget nih tahun ini udah lebih kayak mobil-mobil yang ada di Monster Jam ya, udah jauh lebih Amerika banget gitu. Nah ini transformasi utama berikutnya di 2012. Jadi 2012 ini pertama yang dirubah itu kaki-kaki ya. Gardannya udah pakai VX. Terus bannya yang tadinya pakai boger 44 sekarang udah ganti ke Aerox 39,5. Itu persis kayak yang sampai sekarang dipasang di mobil ini. Bodinya juga udah dirubah lagi desainnya. 2013 juga sama juga, tapi beda di liverynya aja ya. Kalau kita lihat 2013, terus yang berikutnya 2014, terus sampai ke 15, ini semuanya cuma beda di livery aja. Emang pas di sini sih udah dirasa formulanya udah oke ya, jadi jarang rusak nih. Nah, habis itu lanjut lagi ke bawah. Ini 2016 yang beda tuh di bodinya. Bodinya sekarang nyontoh dari Peugeot ya, 3008 DKR, Dakar. Ini dia, jadi body udah nggak body Chevy lagi, termasuk di tahun yang 2017. Ini juga sama, hanya beda di liverynya aja. Jadi setelah teman-teman tadi ngeliat perubahan bodinya ya, terutama ya dari body asli Chevrolet Blazer K5, habis itu berubah jadi cuma tulang-tulang, berubah lagi jadi bentuk Peugeot Dakar, sampai akhirnya kembali lagi yang sekarang ke body aslinya lagi, bentuknya cuma bedanya sekarang udah yang fiber. Ini menurut gue sih emang jauh lebih menarik, soalnya kalau diganti-ganti jadi body Peugeot malah aneh lah, apalagi ini emang basicnya mobil Chevrolet. Kalau misalnya kita rubah ke yang mereknya beda tuh, kalau gue sih nggak srek ya, ngelihatnya malah agak norak gitu. Makanya gue jujur pas ngelihat di tahun 2016 sama 17 kayak aduh norak banget, walaupun sebenarnya yang bawa juga teman-teman gue sendiri ya. Sekarang kalau kita ngomongin siapa aja sebenarnya yang pernah ngebawa mobil ini, itu sebenarnya udah ada berapa orang. Semuanya sama dari keluarga tabloid otomotif dan majalah Jeep. Yang paling pertama tuh yang bener-bener the real driver of this monster itu adalah Om Anto Jaing ya. Dia tuh nggak cuma sekedar ngebantu dari proses awal ngebangun mobil gajah ini, tapi dia juga driver awalnya ya, dan nggak cuma sebentar, bertahun-tahun dari tahun 90-an sampai masuk tahun 2000-an itu dia yang bawa. Setelah itu tapi masih ada juga beberapa driver yang lain yang ngebawa, misalnya ada Mas Rio Fajar, ada Mas Manut, dan beberapa tahun terakhir itu giliran teman-teman gue yang bawa. Jadi udah ke generasi baru nih yang bawa. Ada Bimo dan satu lagi ada Rindra ya, atau yang orang suka tahu dengan nama Iput. Bagian depan, pasti teman-teman kalau yang suka dengan Chevrolet, terutama yang Blazer dan sejenisnya, udah pasti bisa kenal dari mukanya. Ini mukanya nyontoh dari K5, cuma sayang pas udah diganti fiber, ini grillnya nih teman-teman dari otomotif mungkin belum dapet yang aslinya, jadi nyontoh dulu nih. Ini nyontoh, tapi sayang nggak ada emblem Chevrolet-nya ya di bagian depan. Tapi bagian samping ini malah nggak ada lampu asli sama sekali, diganti lampu LED. Lampu LED-nya untung yang bulat ya, nggak yang kotak, jadi tetap kelihatan manis ya. Terus untuk yang lampu sennya ini cuma pakai stiker aja ya, stiker warna orange ya. Kalau dari jauh sih lumayan kelihatan kayak sen ya, tapi begitu dekat ketahuan cuma dummy aja. Terus di bagian atas itu ini kelihatan nih ada air scope-nya. Ini air scope-nya kalau gua lihat sih sebenarnya lebih buat ke arah ininya ya, throttle-nya ya. Throttle langsung ngadep ke air scope. Jadi udara yang ada di depan langsung masuk ke throttle bodinya yang ukurannya ini menurut gue gede ya, di atas 100 mili. Terus yang unik ini kap mesinnya itu fiber, tapi fibernya itu yang one piece. Jadi kalau untuk ngebukanya itu bukan dibuka ke atas, tapi dibukanya full langsung se fender depannya
dibuka turun ke bawah. Oke, buat bagian kayak kaki ini pasti jadi salah satu yang teman-teman pada penasaran. Soalnya nih mobil kan karena dipakai buat gilas, dia nggak cuma sekedar ngegilas aja mobil, tapi juga dia sering dipakai buat jumping juga ya. Udah jumpingnya tinggi, pas mendaratnya itu di antara atap-atap mobil. Jadi pasti kayak kaki harus kuat. Nah dulu kan awal-awal kakinya itu dari mobil J20 ya, Jeep Gladiator. Setelah itu udah sempat upgrade jadi Dana 60. Nah yang sekarang ini adalah kaki dari Toyota Land Cruiser seri 80 VX ya. Gardannya gardan seri 80, terus juga udah di reinforce supaya bisa kuat nopang mobil sebesar ini. Buat terot-terotnya itu masih pada pakai terot asli, cuma ada beberapa bagian kayak draglingnya itu diperkuat, soalnya katanya itu di bagian dragling yang suka kalah kalau lagi dipakai gilas mobil. Terus buat steer house itu masih steer house-nya asli. Sementara untuk bagian lain kayak misalnya rem, ini remnya juga masih bawaan Land Cruiser VX, nggak ada yang dirubah, udah cukup kali ya. Sementara untuk sistem gardannya ini udah pakai 4-link ya, udah pakai 4-link. Terus suspensinya untuk shock breakernya ini pakainya King Shock buat shock breaker, sama King Shock juga buat yang bypassnya. Ukurannya itu sekitar 10 inch buat di depan, sama untuk gardan yang di bagian belakang itu juga gardan VX dengan shock breaker level yang 14 inch. Jenisnya sama King Shock semua, bypass sama coilover di tiap titik rodanya. Selain itu juga tambahannya ini pakai bump stopnya yang hidrolik, jadi udah nggak pakai bump stop biasa yang karet gitu yang orang bilang stopper. Jadi ini mobil kan dia pasti bakal banyak kompresi secara keras. Kalau pakai stopper biasa karet pasti gampang hancur, jadi pakainya hidrolik. Mereknya juga sama, kayak shock breakernya pakai yang King Shock buat bump stopnya. Sekarang kita akan lihat bannya. Giliran gue jongkok, ukurannya hampir sama kayak gue. Ini dia bannya, ini pakai Super Swamper yang Aerox, ukurannya 39,5 ya. Jadi ini unik nih, ukurannya ada 0,5-nya, 39,5 inch, terus lebarnya 13,5, sementara untuk ringnya itu ring 15. Ini bannya donat banget. Dan velgnya ini pakainya velg yang modular ya, kurang lebih lebar 12 inch. Nah, sementara untuk bannya tadi, itu yang gue bilang, bannya ini sebenarnya ukurannya itu kembali ke ukuran aslinya lagi. Jadi dulu si Gajah ini udah sempet naik ukurannya, naik ke 42 inch, terus naik lagi ke 44 inch. Setelah 44 inch, akhirnya kenapa kembali lagi ke ukuran 39 supaya lebih kerasa aslinya ya, kayak yang dulu zaman awal-awal. Selain itu, sebenarnya ban 39 ini udah cukup buat ngegiles mobil. Jadi kalau bannya terlalu besar, terkadang juga itu lebih gampang rusak, terutama buat ke gardan ya, ke as roda. Pas udah pakai 39 ini lagi, akhirnya mobil jauh lebih awet lagi ya. Jadi ya nggak dikit-dikit putus as roda. Jadi happy nonton. Buat bagian belakangnya, tadi kita udah sempat lihat juga foto-foto di tahun-tahun pertengahan 2000-an. Ini sampai nyebrang ke bagian pintu belakangnya. Nah, sementara karena ini bentukannya kan udah fiber semua, jadi di bagian belakang ini fibernya itu model mati, kita nggak bisa buka pintunya lagi ya. Tapi kalau kita ngelongok ke bagian dalam, itu kurang lebih udah cuma tambahan roll cage yang ke bagian belakang. Terus kita bisa lihat juga ada tangkinya, tangki jas ukuran yang 12 galon. Terus radiator juga dipindah ke belakang, pakai electric fan. Setelah itu di bagian belakang ini yang modifikasinya lumayan signifikan sih sebenarnya di sasis ya. Jadi sasisnya yang asli bawaan mobil ini itu ditekuk lagi ya. Jadi ada bagiannya dipotong terus dibikin ulang. Dia modelnya kayak jembatan gitu supaya gunanya gardan itu saat naik ke atas dia tuh nggak gampang mentok sasis. Jadi kurang lebih travel ke dalamnya bisa jauh lebih mendelep ya kalau orang bilang. Jadi untuk jumping tinggi itu nggak gampang mentok antara gardan dengan sasis. Nah, sekarang bagian kap mesinnya One Piece ini udah dibuka. Kita sekarang udah bisa ngeliat mesinnya. Pakai apa sih mesinnya? Jadi ternyata mesinnya masih tetap dari brand yang sama, mesinnya Chevrolet. Ini mesinnya itu sebenarnya adalah big block yang marine. Aslinya itu dia cc-nya yang 350 cubic inch, sekitaran 5.700. Tapi sekarang dari 5.700 ini udah dinaikin lagi, di stroke lagi sampai ke 7.400. Tinggi banget. Dan dulu masih pakai karburator, sekarang ini udah pakai injection. Sementara untuk ECU-nya, untuk komputernya itu pakai Haltech yang PS500.
nggak cuma mesinnya aja yang Chevrolet, tapi juga dari mesin termasuk ke bagian gearboxnya sama transfer case itu tetap masih bawaan dari mesin ini. Jadi semuanya full Chevrolet ya, kecuali bagian gardannya yang pakai Toyota VX. Lalu kalau kita ngomongin masalah tenaga dari mesin ini, sayangnya emang Gajah Monster ini belum sempat dyno. Tapi kalau kita bicara untuk tenaga mesin spek ini di atas kertas, itu sekitaran 400 HP dan 800 Nm ya untuk torsinya. Menurut gue sih cukup oke. Dan kalau emang lihat langsung pas lagi gilas mobil, hewan mobil sih tenaganya gede banget. Tapi bakal kita langsung coba begitu test drive setelah ini. Oke, mobilnya udah dipindahin, sekarang kita akan siap-siap buat nyobain kamu. Akhirnya. Lumayan lega ternyata pas ke dalam. Kirain kalau ngeliat dari luar sempit banget pas di dalam. Ternyata buat gue yang kakinya 180 cm tingginya masih lega. Sekarang kita pasang setirnya dia quick release biar masuknya gampang. Kita kunci dulu. Nah teman-teman, alhamdulillah akhirnya selesai juga review sekaligus test drive-nya. Dan dari tadi sebenarnya yang video ini megang kameranya sahabat gue, Rindra Pradipta, yang sekaligus sekarang drivernya dari Gajah Monster. Thank you udah dirapotin. Terima kasih Bang DJ. Banyak banget dia. Kita nge-review mobilnya yang dia pakai, tapi dia sekaligus jadi kameramen langsung. Gue merasa terhormat sih kalau yang jangan lupa Rindra lagi mencari jodoh, jadi mungkin teman-teman mau nyalonin dia ke siapa, teman atau saudara, bilang aja ya, nih IG-nya Rindra di bawah. Thank you Rin, sekali lagi ya. Thank you juga buat Tabloid Otomotif dan Majalah Jeep. Jangan lupa teman-teman kalau suka sama video ini, kalau mau subscribe silahkan, yang penting ikhlas, dan like kalau emang kalian ikhlas mau kasih jempol ke atas. Sampai ketemu di The Car Vlog yang berikutnya. Dadah.